Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar mengidentifikasi atau menjelaskan pengertian permintaan, lalu mengklasifikasikan macam-macam permintaan, mengklasifikasikan faktor yang mempengaruhi permintaan, lalu menganalisis bunyi hukum permintaan, menggambar kurva permintaan, dan mengklasifikasikan elastisitas permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli dalam berbagai tingkat harga dalam waktu dan pasar tertentu. Ada 3 hal pokok permintaan. Yang pertama adalah adanya keinginan atau willing untuk membeli barang atau jasa. Menunjukkan adanya kemampuan atau ability untuk membeli. Menunjukkan pembelian pada suatu periode tertentu. Jadi, adanya ketiga hal pokok ini akan terjadi permintaan. Macam-macam permintaan. Yang pertama adalah permintaan menurut daya beli konsumen. Ada permintaan potensial, permintaan efektif, dan permintaan absolut. Permintaan potensial adalah permintaan yang didukung oleh kemampuan membeli atau membayar, tapi belum tentu direalisasikan. Sedangkan permintaan efektif adalah permintaan yang didukung oleh daya beli atau kemampuan membeli dan sudah direalisasikan atau terjadi sebuah transaksi pembelian. Sedangkan permintaan absolut adalah permintaan yang tidak didukung oleh kemampuan untuk membayar atau kemampuan daya beli. Yang kedua macamnya adalah permintaan menurut jumlah konsumen. Ada permintaan perseorangan atau individual dan permintaan pasar atau kolektif. Permintaan individual adalah permintaan yang dilakukan oleh perseorangan atau individu saja. Sedangkan permintaan pasar atau kolektif adalah permintaan yang dilakukan oleh seluruh konsumen dalam. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama ada harga barang yang bersangkutan, harga barang lain yang berkaitan dalam penggunaan, barang pelengkap atau komplementer. Misalnya komplementer itu adalah kopi dengan gula. Gulanya adalah sebagai pelengkap atau komplementer. Barang pengganti atau substitusi. Misalkan tidak ada teh, kopi pun bisa. Itu adalah barang substitusi atau pengganti. Pendapatan, intensitas kebutuhan, selera atau cita rasa, jumlah penduduk, perkiraan atau expectation harga di masa yang akan datang, kualitas barang, adat atau kebiasaan. Bagaimana sih mekanisme hukum permintaan? Nah, di sini ada tabel permintaan apel. Ada harga, tanda permintaan atau jumlah permintaan apel. Nah, ini kita lihat ya, analisis harga turun. Misalkan apel itu harganya berubah dari 30.000 menjadi 25.000. Harganya turun ya. Lalu kita lihat permintaannya. Tadinya 16,5, harganya turun. Permintaannya menjadi naik 20 kg. Tadi turun menjadi 25.000. Sekarang harganya turun juga menjadi 20.000. Nah, permintaan apel malah semakin meningkat dari 16,5 menjadi 25 kg.
harganya naik. Harga naik menjadi 40.000. Nah, jumlah yang diminta menjadi turun menjadi 12,5 kg. Harga apel itu naik lagi menjadi 60.000. Maka jumlah permintaannya dapat dilihat menjadi turun lagi menjadi 8,25 kg. Kesimpulannya adalah semakin rendah harga akan suatu barang, semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Itulah muncul bila harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka jumlah permintaannya akan naik dengan asumsi ceteris paribus, atau semua faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga dianggap konstan. Selanjutnya, kita akan menggambar kurva permintaan berdasarkan tabel permintaan. Masih sama ya, tabelnya seperti yang tadi. Ada tabel harga, ada tabel jumlah barang yang diminta atau permintaan. Yuk kita lihat bagaimana cara menggambarnya. Kita buat dulu garisnya ya. Garis harga, tingkat harga, dan garis jumlah permintaan barang. Lalu kita tulis dulu berapa harganya dan berapa jumlah barang yang diminta. Lalu yang pertama tadi adalah saat tingkat harga 20.000, jumlah barang yang diminta adalah 25 kg. Saat tingkat harga 25.000, jumlah barang yang diminta 20 kg. Lalu, ini harga normalnya tadi ya. Saat harga 30.000 yang diminta 16,5. Lalu harganya naik menjadi 40.000. Jumlah barang yang diminta turun menjadi 12,5. Harganya naik lagi menjadi 60.000 per kilogram. Jumlah yang diminta turun menjadi 8,25. Harga naik menjadi 80.000. Jumlah barang yang diminta turun menjadi 6,25 per kilogram. Lalu harganya naik 100.000, jumlah barang yang diminta menjadi 5 kg. Nah, ini adalah kurva permintaan. Ya, kita gabung titik-titik tadi. Nah, jadilah kurva permintaan. Semakin tinggi harganya, jumlah barang yang diminta semakin sedikit. Elastisitas permintaan. Jika elastisitas sama dengan 1 adalah elastisitas permintaan uniter. Apabila harga suatu barang mengalami perubahan 1%, maka jumlah barang yang diminta akan mengikuti perubahan sebesar 1%. Elastisitas permintaan E lebih dari 1. Perubahan harga sebesar 1% akan mempengaruhi perubahan jumlah barang yang diminta lebih dari 1%. Permintaan inelastis. Elastisitasnya kurang dari 1. Perubahan harga suatu barang sebesar 1% menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta kurang dari 1%. Elastisitas sama dengan 0. Permintaan inelastis sempurna. Perubahan harga tidak akan membawa perubahan jumlah barang yang diminta. Elastisitas sempurna. E sama dengan tidak terhingga. Pada harga tertentu atau tetap, berapapun banyaknya suatu barang akan habis terbeli